Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan menganalisa 3 saham. Untuk saham yang pertama yaitu MNC Studios International, atau dengan kode MSCN, lalu yang kedua, saham BRIS, dan yang ketiga, saham Mustika Ratu. Nah, untuk analisanya kita mulai dari MNC Studios International dulu. Nah, untuk MSCN, di sini saya akan menggambarkan sebuah resisten trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout oleh harga. Nah, boleh kita lihat sebentar. Boleh kita lihat di sini. Harga breakout untuk resisten trendline-nya di sini. Lalu setelah pergantian candle, harga langsung bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk MSCN bisa nanti melanjutkan naiknya karena di sini masih dalam posisi candle yang masih kuat untuk naik. Kemungkinan untuk MSCN bisa nanti lanjut bergerak naik nantinya. Pertama ke sini di 585, lalu di sini di 620, lalu ke sini di 650. Nah, kemungkinan untuk MSCN bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Untuk target yang mungkin dicapai oleh MSCN, yaitu target pertama dulu, yaitu yang di 585. Nah, untuk mencapai target yang kedua di sini, dan juga target yang ketiga, harga harus bisa breakout dulu untuk resisten yang di sini, yaitu di harga 600. Nah, ini juga bisa menjadi targetnya nantinya untuk MSCN. Nah, jika nanti untuk MSCN bisa breakout untuk resisten yang di 600 ini, maka untuk MSCN bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke sini, sampai ke target yang ketiga. Nah, kan tetapi karena di sini masih kuat untuk naik, kemungkinan nanti untuk MSCN bisa membuat sebuah gap nanti di sini. Nah, kemungkinan untuk MSCN bisa nanti seperti itu pada saat pasar sudah buka nantinya, berpotensi membuat sebuah gap di sini. Nah, jika nanti membuat sebuah gap di sini, maka kemungkinan untuk MSCN bisa nanti langsung bergerak naik sampai ke target yang kedua di sini, yaitu di 620. Nah, kan tetapi jika nanti tidak membuat sebuah gap, maka untuk target yang mungkin dicapai masih yang di 585. Nah, kan tetapi jika nanti ada sebuah gap, maka untuk MSCN bisa nanti langsung bergerak naik sampai ke target yang kedua di sini. Nah, balik lagi seperti yang tadi, kita hapus dulu untuk gap-nya. Semisal nanti tidak ada sebuah gap dan harga bergerak naik, maka sebaiknya nanti memperhatikan untuk resisten yang di 600. Jika bisa di breakout, maka harga akan melanjutkan naiknya. Tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk MSCN bisa nanti dipantulkan ke sini, yaitu di harga di sini di 585. Nah, semisal nanti harga sudah bergerak naik dan tidak mampu breakout untuk resisten yang di 600, maka untuk MSCN bisa bergerak turun atau dipantulkan nantinya sampai ke support yang di 550. Nah, maka dari itu sebaiknya nanti memperhatikan untuk harga yang di 600. Dan juga di sini saya akan menggambarkan dua buah support di sini, yaitu di harga 520, lalu 535. Nah, yang dimana untuk support ini bisa menjadi hambatan untuk MSCN jika nanti bergerak turun. Nah, semisal nanti bergerak turun, maka untuk MSCN bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Lalu kemungkinan setelah mencapai support ini, dipantulkan lagi ke atas. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk support yang ini, yang di 520, 535, dan juga 550. Karena ini menjadi hambatan untuk MSCN jika nanti bergerak turun. Nah, kan tetapi secara yang di sini, secara harga yang masih kuat untuk naik, kemungkinan untuk MSCN bisa nanti langsung bergerak naik ke target pertama, yaitu 585. Dan untuk target selanjutnya atau next selanjutnya, harga harus bisa breakout dulu untuk resisten yang di 600.
Jika nanti seperti itu, bisa breakout untuk resisten yang di 600, maka untuk MACD akan melanjutkan naiknya sampai 620 dan juga 650. Nah, Bu Liati menggambarkan untuk MACD seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Bank Syariah Indonesia atau dengan kode BRIS. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah resisten trendline di sini, yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout harga di sini. Boleh kita lihat di breakout di sini. Nah, kemungkinan untuk BRIS bisa nanti melanjutkan naiknya, bisa nanti sampai ke sini dulu, di sini di 2180 atau di sini dulu di harga 2170, lalu ke sini di 2220, lalu di sini di 2280. Nah, kemungkinan untuk BRIS bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Secara harga yang sudah breakout untuk resisten terlannya, maka untuk BRIS berkemungkinan nanti bergerak naik sampai ke area target yang di sini. Jika kita lihat secara 4 jamnya, nah boleh kita lihat untuk harga masih dalam posisi yang masih kuat untuk naik di sini. Jadi nanti untuk BRIS berkemungkinan langsung bergerak naik nanti sampai ke target yang di sini. Nah, akan tetapi tetap nanti memperhatikan support yang di sini. Saya coba dulu ke time frame 1 jamnya, yaitu support yang di harga 2070. Nah, jika nanti support ini bisa di breakdown, maka untuk BRIS akan bergerak turun nanti sampai ke area demand yang di sini. Dan untuk area demand-nya di harga 2010 sampai 1920. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk support ini, karena jika harga nanti bisa breakdown untuk supportnya, maka untuk BRIS akan bergerak turun nanti sampai ke area demand, tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk BRIS bisa nanti bergerak naik sampai ke area target yang di sini. Nah, kemungkinan untuk pergerakannya bisa nanti seperti ini, bergerak naik dulu ke sini, lalu kemungkinan turun, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk resisten yang di sini, yaitu di harga ini di 2170. Nah, jika nanti resisten ini bisa di breakout, maka untuk BRIS akan melanjutkan naiknya sampai ke target yang kedua dan juga yang ketiga tadi. Nah, akan tetapi jika nanti tidak di breakout untuk resisten ini, maka untuk BRIS bisa nanti dipantulkan sampai ke support yang di sini, atau nanti sampai ke sini dulu, yaitu di harga 2100. Nah, kemungkinan untuk BRIS akan seperti itu, akan bergerak naik dulu sampai ke 2170. Lalu untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu untuk 2170. Jika di breakout, maka akan melanjutkan naiknya sampai 2220 dan juga 2280. Akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk BRIS bisa nanti dibantulkan ke bawah sampai ke 2100 dan juga 2070. Maka dari itu, boleh nanti menandai untuk resisten yang di sini, yang di 2170, supaya nanti teman-teman mengetahui apakah harga sudah breakout atau nanti malah dipantulkan ke bawah. Nah, boleh nanti menandai untuk resisten yang di sini, yang di 2170. Karena itu menjadi kuncinya nantinya, untuk BRIS bisa nanti melanjutkan naiknya. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Mustika Ratu, atau dengan kode MRAT. Di sini saya menggambarkan dua buah support di harga 280 dan juga 286. Dan juga saya menggambarkan sebuah resisten trendline di sini dan juga sebuah area supply, yang dimana area supply ini merupakan sebuah area demand pada saat di sini, dan setelah di breakdown
berubah menjadi sebuah supply, yaitu di harga 340 sampai 328. Nah, boleh kita lihat untuk Mustika Ratu, setelah mencapai support ini, harga bergerak naik sampai ke area supply-nya. Nah, kemungkinan untuk Mustika Ratu, karena di sini masih dalam posisi candle bullish, kemungkinan bisa nanti melanjutkan naiknya sampai ke area supply lagi, masuk lagi ke area supply, lalu nanti bergerak turun lagi ke area supportnya. Nah, kan tetapi jika nanti harga bisa breakout untuk resisten terlalu ini, maka untuk Mustika Ratu akan bergerak naik nantinya sampai ke sini. Pertama di sini, di 362, lalu di sini, di 382, lalu di sini, di harga 398. Nah, jika nanti harga bisa breakout untuk resisten terlalu ini, maka untuk Mustika Ratu akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk resisten terlalu ini. Jika nanti harga bisa breakout untuk resisten terlalunya, maka untuk Mustika Ratu akan bergerak naik nanti sampai ke target yang di sini. Akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk Mustika Ratu akan dipantulkan nanti sampai ke support yang di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah resisten terlalu di sini. Ditarik dari sini ke sini. Nah, nanti boleh teman-teman perhatikan apabila harga sudah mendekati untuk resisten terlalunya. Jika nanti di breakout, maka untuk Mustika Ratu akan bergerak naik, tetapi jika tidak, maka akan dibantulkan nanti sampai ke support yang di sini. Atau nanti bisa ke sini dulu, yaitu di harga 304. Nah, jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Mustika Ratu bisa nanti bergerak turun sampai ke 304 dulu. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Mustika Ratu seperti ini. Nah, yang paling penting nanti, boleh menggambarkan untuk resisten terlalu ini. Nah, kira-kira begitu analisa dari ketiga saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat, dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.